Salam damai Indonesia, terima kasih sahabat Oponus yang telah bergabung di channel ini. Kali ini Oponus akan mengajak kita semua untuk melihat Pulau Nias. Sebuah pulau yang pada tahun 2005 mengalami gempa dahsyat 8,7 skala Richter, dan itu adalah gempa bumi terbesar kedua sedunia. Artinya masyarakat Nias pernah terdampak sebuah gempa yang sangat dahsyat. Seyogyanya sepatutnya, seharusnya wilayah atau anak bangsa yang mendapat bencana mendapat porsi lebih, tidak hanya dalam pemulihan pasca bencana, tapi porsi lebih perhatian tentunya pada kesejahteraan ekonomi yang pertama, karena telah akibat dari bencana tersebut masyarakat secara ekonomi kembali ke nol. Seyogyanya Bapak Negara memperhatikan itu tidak hanya sebatas pada pemulihan pasca bencana. Kali ini masyarakat Pulau Nias mengalami gempa karena perizinan. Ini menarik dan sudah banyak terjadi akibat dari bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Kemudian pihak pemerintah melakukan penertiban terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan yang telah mengolah sumber daya alam di masing-masing tempatnya. Kalau dulu akibat bencana gempa itu masyarakat kehilangan harta benda bahkan nyawa, kali ini lebih luas. Masyarakat kehilangan tanah dan satwa di sana kehilangan habitatnya. Di sana ada banyak buaya-buaya. Nanti akan kita lebih dalam lagi untuk menggali seperti apa dampak dari perizinan yang dikeluarkan oleh negara yang membuat sebuah perusahaan melakukan banyak kerusakan. Kerusakan ekonomi, kerusakan ekosistem, kerusakan budaya, dan tentu saja kerusakan hukum. Bersama kita ada Koordinator Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan atau AMAL Nias Selatan. Koordinator dari AMAL Nias Selatan, kita sekarang bersama dengan Pak Agus Bari. Pak Agus. Ya. Siap. Terima kasih. Kemudian dari masyarakat Pulau-Pulau Batu, kita bersama sengaja dari Nias sampai ke Jakarta ini untuk bisa menyampaikan aspirasi dan peristiwa yang di sana. Bapak Fatolo Sadaya. Siap. Yahofu. Terima kasih. Dan bersama kita, karena kita adalah negara hukum, tentu setiap peristiwa selalu ada singgungan dengan hukum. Bersama kita sudah hadir Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Lawyer Moin Tualika. Terima kasih. Siap. Baik, kita sudah tahu seperti apa Nias. Artinya itu adalah daerah yang harus mendapat prioritas lebih dari pemerintah terkait kesejahteraan dan segala peraturan terkait sumber daya alam di sana. Baik, saya akan ke Pak Agus dulu selaku koordinator AMAL Nias Selatan. Boleh diceritakan kapan ini ada dua perusahaan ya dalam catatan kami, PT Gruti Gunung Raya Utara Timber Industri dan PT Teluk Nauli. Nah, PT Gruti ini ada di mana lokasinya? PT Gruti dan PT Teluk Nauli ini sudah 39 tahun beroperasi atau dikasih izin oleh negara untuk merambat hutan yang ada di pulau-pulau kecil di sana.
Baik. Jadi ini lokasinya ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan, Ya. tetapi tempat konsensi kedua perusahaan ini ada di 7 kecamatan yang ada di Kepulauan Batu. Melebar dia. Kepulauan Batu ini ada 101 pulau. Wow. Ya, ada 101 pulau Kepulauan Batu ini, 7 kecamatan, bagian dari Kabupaten Nias Selatan. PT Gruti dan PT Nauli ini sedang merambah hutan di pulau paling besar yang ada di Kepulauan Batu itu. Oke. Nama pulau besar itu Pulau Tanamasa. Tanamasa ya. Kedua Pulau Hibala. Ya. Ketiga Pulau Pini. Ya. Ini ketiga pulau ini, inilah induk pulau-pulau yang menjaga ke 100 pulau kecil itu. Wow, ya. Ke 101 pulau kecil itu, cuman 3 pulau inilah yang menjaga pulau-pulau kecil itu, di mana pulau-pulau kecil itu bermukim warga 7 kecamatan itu. Ya. Artinya, apabila ketiga pulau ini hancur, Ya. maka semua pulau kecil itu akan tenggelam. Ya. Jadi inilah keresahan kami dari masyarakat Kepulauan Batu, ya, yang selalu menyuarakan selama ini sekian tahun, dan endingnya masyarakat itu selalu dipenjara. Ya. Tetapi pada saat ini ada keberanian kami dari masyarakat Kepulauan Batu ketika kami mengetahui, ya, ada keputusan Menteri Kehutanan mencabut izin dari kedua PT tersebut gara-gara banjir yang terjadi di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Ketika kami masyarakat mengetahui, ya, bahwa ada pencabutan izin itu pada tanggal 26 Januari 2026, kami sebagai pemerhati lingkungan dan ekologi, ya, melihat kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak mengindahkan putusan tersebut. Artinya tetap beroperasi. Tetap beroperasi. Sehingga kami dengan swadaya, dengan sukarela, kami ini dari masyarakat Kepulauan Batu mau mengawal putusan Presiden dan Menteri Kehutanan tersebut. Ya. Sehingga kami pada saat itu mau beraksi damai, ya, ke tempat perusahaan itu melakukan kegiatannya. Ya. Setelah kami melakukan aksi damai itu, sebelumnya kami meminta izin, ya, kepada pihak Polres Nias Selatan dengan menyuratin, ya, pada tanggal 28. Ya, aksi tanggal 28 ya. Pada tanggal 28 Januari. Kami aksi damai itu nanti kami laksanakan pada tanggal 30. Oke. Setelah itu kami melakukan aksi damai di sana, terjadilah insiden kecil. Dengan ada kebakaran di bascamp perusahaan tersebut. Ya. Tetapi setelah itu, aksi damai yang kami lakukan itu sebenarnya tidak ada bentrok fisik. Ya. Justru kami ini menduga bahwa kegiatan kami disabotase oleh pihak perusahaan. Kenapa kami ini mengatakan ini disabotase? Pertama, kami menduga ini adalah kelalaian dari Polres Nias Selatan. Kelalaian yang kami maksud di situ, kami meminta izin atau pemberitahuan kami itu 1.000 massa. Yang hadir saat itu? Yang saat itu pengamanan yang disiapkan sama kami hanya 10 orang dari pihak Polsek. Baik. Nah, kemudian setelah kami sampai, ya, di Lospon, ya, itu kan dermaga PT Gruti itu, ya, baskem mereka ini kan ada jarak 5 km untuk naik jalan kaki. Ya, jadi masa terkonsentrasi di Lospon itu ya. Lospon. Sudah bertemu dengan pihak perusahaan? Ketemu dengan humasnya. Dengan humasnya. Saat itu dia melarang kami untuk naik, ya, ke bascamp. Justru kami saat itu meminta fasilitas mereka untuk memakai truk, tetapi mereka tidak siapkan. Ya. Ketika masyarakat yang melakukan aksi damai ini ingin melihat kegiatan di dalam itu, ya, dengan berbondong-bondong, dengan sukarela, jalan kaki. Sejauh 5 kilo. Sejauh 5 kilo. Ya. Tetapi sebelum masa ini sampai, sekitar 200-300 meter belum sampai ke bascamp itu, masa sudah melihat api yang besar. Oke. Ya. Jadi makanya di situ kami menduga juga kegiatan kami itu disabotase. Ya. Kenapa?
bahkan justru dari kami sendiri, bahkan saya sendiri ini justru ikut membantu para karyawan mengeluarkan barang-barang mereka dari Baskem itu. Jadi itulah pertama kekeliruan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada kami, sehingga pada hari ini kami jadinya dikriminalisasi. Ya, ada yang dipanggil oleh pihak Polres, ada berapa orang dari peristiwa? Ada 5 orang kami saat ini. Pertama ketua umumnya, atas nama ketua umum amal ini atas nama Amoni Jega. Ya. Kemudian penanggung jawab amal ini atas nama Rindu Hahalawa. Ya. Kemudian ada koordinator. Ya. Saya di amal ini bernama Agus Gari. Ya. Kemudian ada warga yang bukan anggota amal ini, namanya Reformasi Jalege dan Alvinus Hafo. Pernah dipanggil ya, sampai hari ini udah di tingkat penyidikan. Penyidikan atau penyelidikan? Penyelidikan, masih penyelidikan ya, masih dimintain keterangan. Ya. Jadi itulah yang terjadi saat ini, sehingga kami juga merasa ini ada perbuatan yang tidak manusiawi kepada kami. Ya. Karena kenapa? Putusan dari Menteri Kehutanan itu terbit pada tanggal 26 Januari 2026. Aksi tanggal 30. Aksi kami tanggal 30. Ya. Kemudian pihak perusahaan melalui humasnya atas nama Maroja Sihaloho membawa laporan pada tanggal 1 Februari. Ya. Sementara kami membaca sendiri bahwa salah satu bunyi putusan dari Menteri Kehutanan itu bahwa semua aset bergerak dan tidak bergerak disita oleh negara dan menjadi milik negara. Artinya bangunan itu per tanggal 26 Januari adalah milik negara. Milik negara. Oke, baik, kita simpan dulu. Pak Agus, saya mau ke Pak Fatulus Hadaya. Bapak selaku masyarakat yang di Pulau Batu, apa dampak yang telah diberikan, dampak ekonomi lah yang telah dihasilkan oleh PT Gruti dan PT Teluk Nauli ini selama beroperasional 39 tahun? Baik Pak, saya jawab. Sejak 1987. Ya. Artinya 39 tahun sudah berlalu. PT Gruti dan PT Teluk Nauli beroperasi seperti yang dituturkan oleh saudara saya Agus Gari tadi. Ya. Di 3 pulau besar di Kepulauan Batu. Ya. Di kawasan 101 pulau, 7 kecamatan itu, Pulau Tanamasa, Pulau Nibula, dan Pulau Pini. Terakhir mereka beroperasi di Pulau Tanamasa dan Pulau Hibala. Selama 39 tahun di sana, dampak yang terjadi di sana adalah kerugian kepada masyarakat. Karena utang mereka tanpa tebang pilih, semuanya rata dihajar, dibabat habis. Ada masyarakat di situ yang dipekerjakan di perusahaan itu tidak, Pak? Ada juga masyarakat yang dipekerjakan, tapi lebih banyak yang dari luar daerah. Dari Sibolga, dari Aceh, bahkan ada dari Sulawesi, dari Jawa, berbagai daerah. Hanya sedikit saja masyarakat Pulau Batu yang bekerja di sana. Di sana ironisnya Pak. Maaf sebentar Pak. Di Pulau Tanamasa ini dihuni berapa penduduk? Ya. Di Pulau Tanamasa ini ada 3 kecamatan yang bergabung pada pertama kecamatan dunia itu kecamatan Tanamasa. Ya. Ada kecamatan Pulau Batu Utara. Ya. Dan ada kecamatan Pulau Batu Timur. Jadi yang di Tanamasa ini, Ya, maksud saya objek dari perusahaan itu kan di satu pulau. Berada di 3 kecamatan ini juga. Ya. Kecamatan Pulau Batu Utara. Penduduknya berapa itu? Kecamatan Tanamasa dan kecamatan Pulau Batu Timur. Ya. Satu kecamatan itu penduduknya berapa? Di sana kami perkirakan kalau dari seluruhnya di sana kurang lebih 40.000 ya? Ya. Semua dari 3, tapi di pulau itu memang agak
tidak terlalu padat penduduknya, ada jalan. Iya, artinya perusahaan itu beroperasi menebangi pohon ini di lingkungan di sekeliling masyarakat langsung ya. Ya, berdampak langsung. Bahkan kami kan ironisnya kami hanya sebagai penonton, Pak. Ya. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan kayu, Minta ke perusahaan. minta Ketangkap. ditangkap oleh polisinya, dipenjarakan. Iya. Kami dilarang menebang kayu di tanah kami sendiri. Iya. Kami untuk kebutuhan bangun rumah kami dilarang. Udah berapa orang-orang kami ya yang dipenjarakan oleh mereka. Dan beberapa kali perjuangan untuk melarang operasi mereka, Ya, udah banyak benturan. penjarakan. Ya, inilah kejadian terakhir ya. Ini yang terunawinya terjadi di Tanah Balang. Yang sampai sekarang setelah kejadian itu kami ada aksi damai tanggal 31 Januari itu, mereka masih beroperasi. Saking hebatnya kedua perusahaan. Ya, baik Pak. Bapak pernah merasakan CSR dari perusahaan tersebut? Masyarakat maksudnya apalah membangun apalah. Pak bahwa CSR di sana tidak ada yang menyentuh terhadap masyarakat sekitar yang menjadi binat. Yang dulunya mereka janjikan hanya omong-omong saja, Pak. Ya. Mereka dulu menjanjikan akan memberikan bantuan kepada desa-desa binaan di sekitar mereka perusahaan. Ini perusahaan ini kan beroperasi tepatnya di Bumi Jawa, Desa Wawa, Kecamatan Pulau Batu Utara. Selama ini tidak ada yang menyentuh masyarakat, dan lebih parahnya dampak yang dari usaha mereka, karena waktu aksi damai tanggal 30 Januari itu saya sendiri ikut. Dan termasuk tadi seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, saya tambahkan Pak, bukan hanya 5 orang, mereka 5 orang yang sudah jadi tersangka sekarang, kami 9 orang Pak yang dimintain keterangan. Yang dimintai keterangan, ya saya sendiri sekali keterangan untuk klarifikasi dan 1 kali sebagai saksi. Baik. Ya di sana dampak yang kami lihat sendiri. Waktu perjalanan kami dari pelabuhan menuju ke basecampnya mereka sepanjang 5 kilo itu, saya melihat sendiri karena saya tidak sampai ke atas Pak. Sekitar 2 kilo lagi saya belum bisa berjalan kaki. Setelah kurang lebih 2 kilo lagi saya melihat ada bumbungan asap yang tebal naik. Ya, saya belok kanan. Ya, di sana Pak dalam perjalanan selama sepanjang kurang lebih 3 kilo itu, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ada 2 sungai besar. Yang mereka tutup, sehingga di sana ya jelaslah perusahaan dia menutup daerah aliran sungai itu dengan tanah, dengan kayu-kayu gelondongan dan tanah, dan begitu juga sehingga di sana itu sungainya tidak jalan lagi, tidak mengalir lagi mentok dia di situ ya. Jadi dampak dari itu karena dasarnya sudah ditutup oleh perusahaan itu, jelas dia nggak mau rugi dong. Dia nggak bangun jembatan untuk aktivitas atau untuk pengangkutan alat-alat berat yang mereka butuhkan dalam operasional mereka. Ya, dia kan hanya timbun aja ya. Emangnya gua pikirin bukan itu melintasi sungai apa namanya? Saya lupa sungainya, salah satunya hanya Sungai Wawa. Iya. Ada sungai-sungai yang di sana. Dan dampak dari itu karena sungainya ditutup, habitat buaya. Iya. Berpindah mereka. Ya mungkin tadi kan buayanya kan sedang kebuayan. Iya, buaya tapi marah kalau ini ditutup oleh perusahaan yang tidak punya otak, tidak bertanggung jawab terhadap ekologi itu. Iya. Akhirnya habitat buaya itu berpindah sekarang di laut. Dan ironisnya, tragisnya, kami ada 9 orang yang sudah korban di sana Pak. Lebih parah Pak, ada seorang anak, bayangkan di desa Lebuat dulu kejadiannya, seorang anak kelas 1 SMP berumur 13 tahun. Ayah dan abangnya sedang motong kayu di samping sungai itu. Dan dia berenang di samping mereka. Di depan orang tuanya dia diterkam oleh buaya itu, sampai sekarang kita di mana gitu. Sudah berapa banyak korban? Udah 9 orang Pak. 9 orang yang kena ini. Ada nelayan yang sedang menyelam. Sedang menyelam mencari ikan malam-malam mencari karena mata pencarian kami kan di sana kan.
ya lebih banyak jadi pelaut, ya sedang menyelam, ya diterkam buaya, besoknya dicari, perahunya ada, tidak ada Orangnya orangnya, tidak ada. yang didapat hanya satu kaki. Pihak perusahaan ada kepedulian misalnya. Tidak, emangnya mereka kan perusahaan raksasa. Ya maksudnya perwakilan perusahaan. Tidak ada santunan 1.000 rupiah pun yang diberikan Kepada kepada korban. korban-korban. Itu banyak lagi Ya. yang tinggal kadang diterkam buaya, tangannya terpotong oleh buaya, Tapi tidak dan meninggal. Tidak meninggal. Ada yang kakinya dimakan buaya, tapi tidak meninggal. Masih banyak yang cacat, Pak. Ada sekarang orang itu masih hidup, Tidak pernah. tidak ada tangan karena diterkam buaya. Dan Sekalipun. terakhir ini, Pak, Ya. terakhir ada seorang ibu yang pulang dari kebun karena rumahnya di tepi laut. Dia pergi ke tepi laut hanya untuk cuci kaki. Tiba-tiba datang buaya, terkam, meninggal. Saking hebatnya itu di pulau itu kan. Itu pulau yang padat, Pulau Telo, pulau yang padat penduduk. Ya. Sudah. Takut Sekarang kami untuk terancam, Pak. beraktivitas. Ya. Terancam, ada di 7 kecamatan itu. Sekarang semua terancam. Jangankan untuk mencari kehidupan di laut. Kami kan hidupnya nelayan, Ya. menyelam, mencari ikan, ya teripang, swallow, Ya. ya gurita. Tidak bisa lagi, Pak. Jangan Kepadatan. untuk mencari kehidupan menyelam, berenang saja, ya untuk menikmati indahnya laut di sana. Tidak bisa lagi kami laksanakan. Oke, baik. Kita simpan cerita tragis itu. Ya, Ini sebagai catatan kerusakan ekosistem itu berdampak sampai korban jiwa. Baik, kita akan melihat dari sisi hukum terkait sudah dicabutnya surat izin, tetapi masih beroperasi. Seperti apa pendapat Bang Moin? Baik, terima kasih Pak John. Pertama yang harus dipahami adalah negara kita adalah negara hukum. ya Pak. Segala sesuatu yang dilakukan itu harus berdasarkan aturan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa telah ada pencabutan izin oleh negara terhadap 2 PT, yaitu yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu PT Gurti dan PT Teluk Nauli. Nah, harusnya ketika sudah ada surat pencabutan itu, dia tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum di dalam kawasan itu. Karena kan persoalan sudah dicabut izinnya. Ya. Legal standing ini terkait dengan iup-nya ini, Ya. usahanya. Ya kalau sudah dicabut otomatis dia tidak boleh lagi melakukan itu. Aktivitas. Aktivitas di lahan itu dia tidak boleh lagi. Nah, ini kan harusnya kan kalau dia tidak boleh lagi, berarti segala sesuatu yang di situ sudah diambil alih oleh negara. Ya. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih itu? Tentunya Kementerian Kehutanan. Karena dia yang lebih memiliki kewenangan yang mengatur. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Tentunya kan di situ kan dirunut tuh terkait dengan kalau misalnya sudah dicabut, kemudian tadi seperti apa yang dikatakan bahwa ada lagi pengiriman setelah pencabutan itu, berarti patut juga ada pemalsuan izin situ. Ya. Siapa yang berhak mengeksekusi itu? Kementerian Kehutanan tentunya ya. Harusnya gini, harusnya kalau menurut pendapat saya, masyarakat pun dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan itu, ya boleh juga dong melaporkan itu. Iya. Nah, boleh juga kita melaporkan itu. Masyarakat. Ya iya sekitar, dong. Iya. Baik, berarti Karena ini kan terkait Ya. dengan lingkungan. ya berarti yang berhak memberikan laporan ke pihak kepolisian setelah tanggal 26 itu ya Kementerian Kehutanan dong. Karena statusnya kan sudah dicabut izinnya ya Pak. Begini. Pertanyaannya begini, coba saya rubah pertanyaannya. Ini kan yang melaporkan pihak perusahaan. Ya, Ya. Melaporkan masyarakat ini. Ya, yang melaporkan sampai dipanggil ke Polres itu kan pihak perusahaan. Secara legal standing, ketika izinnya dicabut, apakah pihak perusahaan punya legal standing untuk bisa melaporkan itu? begini. Setiap ada perbuatan pidana yang terjadi,
yang kemudian perbuatan itu disaksikan oleh seseorang, Iya. maka Dia dia berhak memiliki melaporkan. kewajiban untuk melaporkan itu. Iya. Baik dia dari perusahaan ataupun dari warga masyarakat, boleh-boleh saja dia Iya, melaporkan iya, itu. iya. Nah, akan tetapi ini kan harusnya yang lebih memiliki kewenangan ini kan Kementerian Kehutanan. Iya, iya, Karena kan iya. Izinnya kawasan dari- ini kan sudah diambil alih oleh negara, bukan Iya. lagi punya kewenangan PT Gruti maupun Multi. PT Teluk Nauli. Iya, iya. Nah, apalagi terkait dengan tadi ada pembicaraan bahwa ketika dalam perjalanan kemudian sudah melihat asap, Iya. terus bagaimana mungkin orang yang melihat asap itu Menjadi sebagai tersangka. orang Pelaku. yang melakukan perbuatan Iya, pidana benar. itu. Itu yang perlu dibuktikan sama. Nah, ini kan makanya ini juga perlu teman-teman kepolisian khususnya di Ya Selatan. Polres Nias Selatan. Nias Selatan ataupun Polsek setempat untuk lebih selektif Iya. dalam hal melakukan penyidikan untuk memperjelas, membuat terang benderang perkara ini. Iya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah kemudian dijadikan sebagai Tersangka. Iya. tersangka. Dia Ini harus kan, punya bukti ini. oh iya dong. Ini repot Tetapi kayak satu lagi Iya. kepada teman-teman yang memang sudah dilaporkan, ya kita juga kan memiliki hak. Ya, Hak kita apa? Hak kita adalah kita dapat melakukan pra peradilan. bila saya jadi tersangka. Bila saja penetapan tersangka itu sudah dilakukan dan Ya. kita merasa diri kita bukan melakukan perbuatan itu, Ya. ya kan kita hanya sebagai korban kriminalisasi atas apa yang dilakukan oleh dalam tanda petik perusahaan-perusahaan sebagaimana yang tadi disampaikan. Ya, sebentar Pak Ya. Agus. Kita koma dulu sebentar. Laporan itu kan dari pihak perusahaan ya Pak ya? Iya. Pasti laporannya pengerusakan aset perusahaan. Ya. Beda dengan laporan masyarakat. Bukan itu. Laporannya apa tuh? Laporan mereka kepada kami itu adalah pembakaran dan pengancaman. Pembakaran dan Pengancaman. Nah, yang dibakar ini aset perusahaan dia bilang. Iya. Tentunya aset perusahaan. Yang terbakar Pak. Yang terbakar. Di tempat yang Iya, terbakar, sorry, Pak. ya. Yang terbakar ini dia klaim sebagai aset perusahaan yang sudah dicabut izinnya. Izinnya. Kan di situ legal standingnya kan. Ya artinya kalau dari situ mungkin kalau kita bisa lihat, loh itu kan sudah bukan punya Anda, Ya. Sudah Sudah aset disahkan. negara. Iya. sudah aset negara. Kenapa Anda melaporkan itu? Mungkin Betul. kalau secara legal standing sudah bisa ini apa namanya? Itu nanti akan kita dalami lagi sambil nanti kita minta surat Nah, pemanggilan ya. terkait dengan tadi saya lagi sedikit Ya. bahwa memang terkait dengan pembakaran ini kan modelnya kan pengerusakan terhadap Ya. suatu gedung 170 gitu itu ya. tidak lagi sudah berbeda. Oh iya yang ganti Ini karena Kuhap baru ya. itu kalau tidak salah itu diatur dalam pasal 521 Kuhap terbaru kita. nanti kita lihat surat Nanti pemanggilannya. bisa dilihat di Iya. situ. Pasal sampai mana di, silakan. iya, sampai di pasal 525 itu diatur Iya. di Kuhap terbaru kita. Kalau dulu memang iya itu masih di situ, kalau sekarang udah beda lagi. Baik, nanti kita akan dalami setelah data surat panggilan itu kembali. Saya kembali ke Pak Agus. Iya. Pak Agus, ini kan derita berkepanjangan 39 Tahu. tahun. Saya ingin tahu tindakan dari pemerintah daerah yang mengawasi langsung dan yang paling dekat. Sebagai kan di sana juga ada dinas kehutanan ya Pak ya? Iya. Ada Pak. Ada dong, pasti beliau tahu dong. Iya. Nah, sudahkah ada komunikasi dengan masyarakat terkait peristiwa ini? Kalau ini bisa saya jelaskan sejak dicabutnya izin dari kedua perusahaan ini, dari pihak pemerintah daerah itu melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Ya. telah melakukan rapat dengan pendapat dan telah mengeluarkan surat rekomendasi ya, untuk mendukung untuk pencabutan izin tersebut. Juga Bupati Nias Selatan Kapan itu? Setelah gempa, setelah banjir bandang Aceh atau sebelumnya? sebelumnya pernah
pada tahun 2013. Justru ada menghasilkan dari rekomendasi RDP saat itu pada 2013 Untuk dicabut merekomendasikan untuk pencabutan izin kedua perusahaan tersebut. Tetapi sampai hari ini masih tetap berjalan izin. Ya. sampai tahun ini, sehingga pas kejadian kemarin itu juga pada bulan Februari tanggal 5 itu terjadi lagi rapat dengar pendapat sampai DPR lagi mengeluarkan surat rekomendasinya Ya. untuk pencabutan izin tersebut dan mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Ke Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Juga Bupati Nias Selatan telah mengeluarkan juga suratnya atas supaya surat izin kedua perusahaan itu dievaluasi kembali. Iya. Nah, Ya, begitu artinya kira-kira Pak. secara administrasi karena memang hanya sebatas itu kewenangan mereka. Benar, ya. Tetap yang taken menteri ya secara Betul. hukum ya, tetap yang taken menteri. Ya. Sekarang itu sih normatif ya. Kalau Iya. kita lihat sih itu normatif lah. Pertanyaannya, Dinas Kehutanan ketika perusahaan ini tidak memberikan CSR Iya. kepada masyarakat, kan masyarakat lapor nih, Iya. ya kan? Ada nggak tindakan selama 39 tahun ini? Dan inilah yang kami sesalkan sebagai warga, saya sendiri sebagai warga kepulauan, yang kami sesalkan pada pemerintahan daerah juga Kementerian Provinsi, sekalipun mereka tidak punya kewenangan tentang perusahaan izin kedua perusahaan ini. Ya, Karena kami dengar dari mereka bahwa izin perusahaan ini adalah dikeluarkan dan diawasi langsung oleh Kementerian Kehutanan. Tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten berhak atas CSR. berhak atas apa isi perjanjian atau MOU perusahaan kepada negara. Ya. Karena kami menilai bahwa pemerintah pusat itu adalah kakinya kan pemerintah provinsi, Ya. pemerintah provinsi kakinya pemerintah daerah. Ya. Harusnya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ikut mengawasi perjanjian perusahaan kepada negara. Ya. Tetapi apa yang kami dapatkan di lapangan, justru ada CS itu nggak tepat sasaran. Ya. Bahkan justru warga kami di mana tempat perusahaan tidak mengetahui bagaimana perjanjian perusahaan kepada negara. Itu satu kalau masalah CSR, termasuk reboisasi. Ya. 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 Karena di sana minim pengawasan, sehingga perusahaan itu tidak melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang dia rambat. Ya. Justru ya banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan Ya. di lokasi. Salah satu yang kami temukan itu adalah ukuran kayu Ya. yang ditebang itu nggak ada tebang pilih. Hajar saja mau ukuran kecil mau ukuran besar. Jenis kayu apa itu, Pak? Jenis kayunya yang jenis kayu pinus, kayu rasa, kayu damar laut. Iya. Jadi banyak kayu. Justru ada yang perusakan lingkungan yang betul-betul dilakukan oleh perusahaan tanpa pengawasan oleh pemerintah. Salah satunya selain sungai itu, Pak. Ya. Banyak kayu yang ditebang, Ya. tetapi tidak mungkin itu tidak bisa mereka jual. Ya. Tidak digunakan, itu kayu-kayu besar. Jadi sama. Mereka tebang, mereka timbun menggunung kayu-kayu itu, dan bahkan kayu itu membusuk sekian ribu kubik, bahkan ada yang dibuat di laut. Kayu-kayu yang menurut mereka ini nggak bisa dijual mungkin ya. Tapi mungkin untuk mendapatkan kayu yang lebih bagus besar kan ini harus ditebang semua. dulu ini melewati ini. Iya. Ini kayu-kayunya ada yang sampai diameter ini, Pak. Diameter kayu ada yang sampai 1,5 meter diameternya. Saking besar kayu, tapi kayu itu nggak mereka gunakan. Ya. Mereka timbun aja di pinggir pantai. Ketika malam-malam kadang mereka buang di laut. Iya. Kayu-kayu itu. Itulah salah satu kerusakan lingkungan yang kami ini terjadi karena pengawasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, yang dalam hal ini mungkin adalah satuan dinas PKH yang ada di Nias tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi perusahaan ini, termasuk tadi yang saya sebut adalah reboisasi. Iya. PKH ini kan dibentuk setelah kemarin banjir kan? Iya. Maksud saya ini dinas lingkungan hidup yang ada di Nias. Iya. Kan ada mereka itu Pak dari provinsi kan Amdalnya segala macam. dari untuk di daerah kan ada lagi cabang mereka di sana itu. Iya, pasti perusahaan itu kan disyaratkan untuk amdalnya, itu ditekannya, itu normatif yang kita tahu lah, seperti itu kan banyak kejadiannya ya.
akrobat-akrobat seperti ini. Pak John, saya ingin Coba, menambahkan satu siap. hal bahwa sekalipun perusahaan itu telah dicabut perizinannya, Ya. tetapi dia memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Ya, Seperti ya. apa yang tadi disampaikan Pak Reboisasi Arif, tadi. bahwa dia harus melakukan reboisasi misalnya, Ya, ya kan? Karena untuk mengurangi kerusakan itu ya itu kewajiban dia yang Ya. harus dia lakukan. ya. Amdalnya bunyi di situ ya dulu. Bila Ya. mana ini tidak dilakukan, ini diatur di dalam undang-undang. Bila mana ini tidak diatur, ancamannya hukumannya pidana juga. Ada pidananya di situ Ada ya. pidananya. Salah satunya mungkin memperbaiki aliran sungai yang sudah dibikin Nah, itu. kayak model kayak tadi Ya. menghambat aliran sungai. Ya, harus kembali lagi Ya. di Sekarang Pak, buaya Karena itu itu ancamannya- sudah berlangsung lama Pak. Saya Pak, Ya. udah berlangsung lama di laut. Bagaimana bisa kembali lagi ke nggak, maksudnya perusahaan ini harus mengembalikan seperti semula, yaitu mengangkut lagi Iya. jembatan yang dia bikin, gitu maksudnya Pak. Iya. Ya kan itu kewajibannya yang udah kelihatan kan. Gini loh, ini kan apalagi yang tadi yang dikatakan Iya. Pak Agus bahwa ada kayu Yang dan jadi timbunan sampah. yang sengaja dibuat untuk menghambat aliran sungai. Ini Iya. boleh. Betul. Harus dikembalikan lagi. Harus dikembalikan Betul. seperti semula. Itu tuntutan pertama itu dulu ya untuk Ya, pengembangan. itu rawan itu karena kalau banjir bahaya juga itu kalau kelepas Ya. Iya, bisa Dan ke di- rumah warga, ke pemukiman warga. Yang warga yang Iya. di sisi pantai bahaya. Itu ada pidananya ya. Ada. Pihak perusahaan ada pidananya. Ada. Tidak mengembalikan apa namanya? Ya, artinya gini, ini kan tidak mungkin dia akan mengembalikan seperti itu secara seperti Iya. Iya. Tapi tidak-tidaknya dia harus melakukan reboisasi tadi. Betul. Sampah-sampah itu Iya, terus dihilangkan. genangan-genangan ini mungkin dia harus Jembatan itu minimal yang kelihatan Oh, itu jembatan. Dia itu dia harus- buka, dia buka. Bukan Ya, aliran harus sungai dibuka. masalahnya. Ada Aliran pidananya ya? sungai Ada. Kita simpan, ada pidananya. Kemudian Pak Agus, saya agak lebih kita stressing ke pemerintah daerah. Ya. Yang paling dekat dan sudah jadi kewajibannya. Kita tahulah, masa sih gitu kan, masa sih selama 39 tahun ini tidak ada, kan masyarakat biasanya kan ke dinas dulu lah, Ya. ke dinas. Nah, seperti apa respon mereka atau eksekusi? Kalau saya pribadi melihat keresahan pemerintah daerah ini sama seperti keresahan masyarakat itu sendiri. Karena kenapa? Bolehlah kita katakan kalau kami ini seperti pemerhati lingkungan dan ekologi, ya, menyuarakan. Ya, Tentu sasaran kami menyuarakan kan kepada pemerintah. ya. Ya. Tetapi kadang kami seperti orang yang kecewa Ya. ketika pemerintah daerah juga mengatakan bahwa ini kami tidak punya kuasa. Bukan kewenangan kami. Bukan kewenangan kami. Keresahan bapak-bapak samanya dengan keresahan kami. Di situ kadang kami melihat ini agak miris. Sama siapa kita ini mau mengadu. Di depan mata kita ini hutan kita dirusak. Yang sebentar lagi ini pulau akan tenggelam. Ya. Sama siapa kita mau mengeluh? Kalau pemerintah daerah mengeluh. Macam kemarin Pak saya sampaikan, Kadis Kehutanan tingkat Provinsi Sumatera Utara udah turun. Nah, tetapi di sana juga seperti orang tidak berdaya dia. Iya. Justru dia hanya bisa menyampaikan bahwa gerakan kalian adalah gerakan kita bersama. Ya. Artinya juga dia tidak bisa apa-apa. Ya, kami menanyakan, saya pribadi menanyakan, kenapa bisa begini? Dia menjawab bahwa Kewenangan pusat. kewenangan itu sekarang lagi nggak ada lagi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, tetapi semua ini kewenangan adalah di Kementerian Pusat. Ya, baik. Bahkan ada lagi anehnya Pak, Ya. justru pajak itu nggak singgah di daerah, nggak singgah di provinsi. Oh, tidak jadi PAD. Artinya daerah kami yang diambil hasilnya justru kami nggak ada dapat PAD dari situ, Langsung ke sana. langsung ke sini Pak. Di APBD-nya tidak tertulis itu. Tidak tertulis. Tidak ada. Oke, kita simpan itu. Ini menarik ini ya. Ini luar biasa akrobatnya. Tapi begini Pak, soal perizinan, izin usaha oke dari kementerian. Iya. Izin lokasi kan dari kabupaten Pak. Iya. Artinya dia sebetulnya meskipun tidak berdaya ya, dia bisa, izin operasional. Iya. Ini kan izin siup untuk yang besarnya Iya. nih. Izin operasional dan izin lokasi kan keluarnya dari bupati. Iya. Selama ini pernah nggak misalnya anggota dewan bapak-bapak menghadap RDP kemudian memanggil pihak perusahaan, Iya. pernah nggak? Nah, saya jawab Pak. Iya. Seperti yang diterangkan oleh saudara Agus tadi. Iya.
pada tahun 2013 pernah anggota DPR Nias Selatan pernah merekomendasikan Untuk bersama-sama dicabut. dengan Pemda untuk Untuk dicabut. untuk dicabut izin operasional itu. Ya maksud Ya. maksud saya pihak perusahaan pernah dipanggil nggak sama di RDP gitu sama Dewan? Tidak hadir mereka, Pak. Tapi Pada pernah RDP terakhir dipanggil. aja tidak hadir. Di provinsi tidak hadir. Di DPD di sini tidak hadir. Saking kan mereka kan perusahaan raksasa. Enggak, dia sudah berpikir Pak bahwa sanksi terberat adalah dicabut izin. Iya. Iya. Kemudian setelah dicabut izin, kalau ada pelanggaran, tidak akan ada sanksi lain. Nah, inilah secara hukum bagaimana itu, Pak. Jadi, kalau saya jadi pihak perusahaan, kalau gua nggak datang, emang lu mau apa? Anda Iya. mau apa kalau saya nggak datang? Betul. Oke? Kalau ujungnya, finalnya, izin saya dicabut, tapi saya tetap melakukan itu, Anda mau apa? Secara hukum seperti apa, Pak? Kan ini kan DPR juga merupakan bagian daripada instrumen negara ya. Ya, Nah, kalau memangnya ketika dipanggil ketika pendapat, tentunya kan pasti ada ketika rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan misalnya pembalasan liar, Ya. kan tentunya ketika dipanggil pihak katakanlah pihak perusahaan kemudian tidak ada. Nah, dari situ memang produknya akan mengeluarkan sebuah rekomendasi. ya, Rekomendasi ini mungkin ditujukan ke pemerintah kabupaten Kementerian. atau pemerintah pusat bisa Ya. saja. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa saja mungkin penutupan izin ya. Atau perusahaan ditinjau bersangkutan kembali bisa atau saja. apalah gitu. Nah, sekalipun nanti di ACC di pusat Kementerian. dan di kementerian atau tidak itu urusan nanti, tapi yang Ya. jelas dia dapat saja mengeluarkan produk. Iya. Sudah melakukan itu ya kalau itu ya. Sebatas itu. Nah, cuma kan hanya sebatas itu. Ya. Maksud Nah, saya harusnya ya, ini kan ada pengawasan berlanjut terkait Ya. dengan misalnya ada dugaan Ya. pengurusan harusnya kan pemerintah daerah lewat dinas kehutanan setempat harusnya kan lebih ya. dia lebih aktif ya. Iya. Dia lebih aktif terkait dengan batas-batas wilayah. Karena ini juga kebanyakan juga ada beberapa perusahaan yang bermain di bidang lobby ini, dia melakukan kegiatan dia di luar area Lebih dari iya ada juga izinnya. seperti itu. Banyak. Kasus. Semua. Banyak lah seperti Ya. itu. Nah ini kan fungsi Ya. fungsi dari Kementerian Kehutanan kemudian dinas kehutanan Ya. harusnya kan bisa mengecek ini di mana tapal batasnya. Betul. Iya kan? Sehingga jangan sampai weekend sampai dia sudah main di luar batas wilayah dia, ini juga kan biasa saja. Iya. Per hari ini kalau perusahaan itu masih berjalan kan berarti dia jalan tanpa izin. Iya. Nah, pertanyaannya siapa yang wajib menindak itu? Setelah diketahui seperti itu, pihak kepolisian kah? Ya harus. PKH tentunya ya. Kalau ada laporan itu masih operasional. Alat-alat masih ada tentu di sana ya. Masih ada, Pak. Apalagi tadi katanya sementara lagi dimuat. Iya, Oh, justru ya. di apa itu? Itu kan biasanya gini Bang. Biasanya, mohon saya potong. Iya. Biasanya kan ketika pemuatan itu dalam proses pemberangkatan tentunya kan ada surat izin keluarnya. Iya. Iya, iya. Ya, SKT namanya ya, itu. biasanya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau memang ini sudah ditutup kemudian ada surat keluar, siapa yang mengeluarkan surat itu? Jadi yang kami tahu di lapangan setelah aksi itu, inilah keberanian yang memang perusahaan ini betul-betul mungkin punya keberanian khusus bisa kami katakan demikian. Karena SKT mereka aja dari Syahbandar biasanya mengeluarkan itu tidak mengeluarkan. Justru bahkan ada surat edaran dari Dirjen Menteri Kehutanan setelah terjadi bencana di Sumatera Utara bahwa tidak bisa diizinkan melakukan pengangkutan, aktivitas pengangkutan kayu Iya. dari tempat konsensi. Tetapi PT Gruti dan PT Teluk Nauli ini justru memuat kayu di kapal tongkang. Itulah nanti waktu aksi kami tanggal 30 ini saya jelaskan, masyarakat mengamankan 1 unit kapal tongkang yang berisi ribuan kubik kayu di atasnya. Yang hari ini sudah menjadi barang bukti yang sudah diserahkan oleh Amal ini kepada pihak Polsek Pulau Pulau Batu. Ya. Dan sekarang ini lagi udah buang jangkar itu tongkang itu bersandar di pelabuhan sana. Itulah sebagai bukti kepada negara. Iya. Ya,
bahwa yang dilakukan masyarakat ini adalah tidak mengada-ngada. Buktinya Ini masih beroperasi. ini ada kayu di dalam. Harusnya negara mengapresiasi atas apa Iya. yang telah dilakukan. Tapi justru sebaliknya negara melalui menangkap. pihak kepolisian Pertama ini kan terkait dengan penyelamatan kerugian negara. kerugian Iya. negara. Iya. Karena ini kan kalau memang sudah dicabut izinnya kemudian dia masih melakukan proses produksi, Iya. artinya kan ini kan sudah melanggar aturan. Dan harusnya di Satgas PKH itu salah satu bagian dari Satgas PKH itu adalah kepolisian. Ya, Justru itu ada harusnya gabungan memang. gabungan. Ada Gabungan. kejaksaan, Gabungan. Maksudnya dalam hal ini, kehutanan itu. Maksudnya dalam hal ini harusnya polisi Dia melakukan- apresiasi dengan kami dong. Iya, iya, iya. Kami telah membantu pekerjaan Anda. Iya. Bukan justru sebaliknya Anda kriminalisasi kami, kan begitu. Iya, iya. Justru Anda lebih membela perusahaan ini yang sudah dicabut izin. Ini yang sekarang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Kok kita malah jadi berbalik. dengan tulus, dengan sukarela membantu Iya. pekerjaan kalian, ya, karena kalian itu adalah bagian dari gabungan Satgas PKH itu. Iya. Kami udah dengan tanpa digaji loh, Iya. ya kan? Tetapi justru kalian bela perusahaan yang hari ini izinnya sudah dicabut, kan aneh begitu. Ini kalau istilah kami ini kan banyak sekali yang seperti ini dan rata-rata seperti ini. Ini namanya lagu lama kaset kusut, Pak. Betul. Ya kan? Kita di satu pihak dicarikan celah hukumnya supaya itu semuanya begitu. Pengerusakan lah, apalah itu nanti. Iya. Yang sehingga lari dari substansi pokoknya. Iya. Substansi pokoknya ini kan perusahaan berjalan tanpa izin nih. Substansi pokoknya kan di situ perkaranya. Digeser menjadi ke masalah pidana personal. Betul. Nah, saya kira mungkin Tapi ada lagi kejadian di Iya. sana yang memang menurut kami ini ada saja perusahaan ini yang memang bisa kami katakan kebal hukum. Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan sidak ya, di perusahaan itu. Saya ikut menemani Bapak. Justru di demo oleh perusahaan itu. Perusahaan itu mendatangkan massa Iya. untuk mendemo Pak Kadis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Bayangkan kita lah itu, seorang kadis, ya, ya. apalagi kami masyarakat biasa, seorang kadis yang melakukan tugasnya atas perintah, ini atas perintah gubernur diperintahkan oleh presiden. Waktu wakil presiden Gibran, ya. Gibran turun ke Nia Selatan, Ya, kami melakukan audiensi kepada beliau. ya, Dan pada hari itu juga Presiden melalui Gubernur diperintahkan supaya dilakukan investigasi. ya, Gubernur memerintahkan Kadis Kehutanan itulah untuk turun ke lokasi PT Gruti yang sedang berkegiatan. Sampai kami di sana, perusahaan telah menyiapkan masa tandingan untuk mendemo. Akhirnya tidak bisa masuk ya dalam Tidak bisa masuk. Ditentang ya. Artinya itu gini, Pak Jo. Itu berarti merintangi. ya, Merintangi Ya. terkait dengan kerja ya, teman-teman dari Dinas Kehutanan, dan itu ancamannya juga diatur dalam undang-undang. ya. Ini dia menggunakan 13. pihak ketiga biasanya, Iya. ya kan? Iya. Bukan karyawan, Iya, iya. bukan karyawan yang Iya, melakukan itu. Artinya sekalipun karyawan atau siapapun Tidak nggak boleh. tidak boleh menghalangi itu. Iya. Ya. Itu kan tugas mereka. Jadi saat itu ketika tidak boleh masuk, padahal itu si kadis itu bekerja di bawah undang-undang, ada nggak aparat yang ikut? Ada. Tapi tetap dihalangi nggak bisa masuk. Di situ justru ada Koramil, ada pihak Polsek yang bersama-sama dengan Kadis Ya Kehutanan tentu ini. didampingi ya. Didampingi. Tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oh, Justru hanya sampai kami di Lospon itu. sampai situ tidak ada pergerakan untuk. Dan bisa justru memaksa, ya. anehnya lagi, di situ ada manajer Ya, PT Gruti itu yang bernama Tony Xiongping ya. di situ. Justru dia tidak menemui kadis ini, artinya dia anggap aja kadis ini Ini macam PT apa? PT Gruti. Oh, PT Gruti. Ya. Tony Shopping. Justru di depan kadis itu dia buka-buka baju sambil minum bir dia di depan kadis itu. Ya, ya. Artinya menurut saya ini kan kadis ini adalah presentasi dari negara ini. Ini perusahaan ini negara aja dianggap remeh. Ya. Nah itulah kira-kira. Dia sudah berhitung secara fisik di sana, Pak. Betul. Oh, secara fisiknya gue tetap menang dulu jauh dan segala macamnya. Oke lah.
kita apa namanya tahu kedalaman seperti ini punya siapa Pak pertanyaannya perusahaan? Perusahaan ini saya tahu ini Jain ini memang buronan negaranya juga yang punya PT Gruti. Komisarisnya Ananlis yang kami tahu aja yang pemilik perusahaan ini Ananlis ya itu pemiliknya. Kalau di PT Teluna Uli yang melakukan operasional, kita yang bertanggung ya, jawab yang secara bertanggung jawab operasional itu. Direkturnya siapa Pak? Tony Shopping itu. Oh, dia selaku direktur penanggung jawab operasional. Manajer yang ada di lokasi situ dia. Ya, ada nggak dia di akte PT ini atau dia hanya yang dipekerjakan untuk menjadi itu? Ada. Ada ya. Oke, nanti kita akan gali lagi legalitas dari kedua PT ini siapakah. Jadi dia sistemnya itu kan belum tentu orang itu ada di akte pendirian PT ini. Bisa saja orang yang dibayar untuk melakukan, kan pada intinya cuma tebang jual kan. Bisnisnya kan kira-kira seperti itu. Nanti ada pun hambatan dia dengan caranya seperti itu. Baik, kita sampai di penghujung. Pak Agus, harapannya terkait PT ini. Harapan saya pertama, karena ini izinnya sudah dicabut oleh negara, kami dari masyarakat Kepulauan Batu Nias Selatan menghendaki agar perusahaan yang dicabut izinnya ini permanen, tidak lagi bertukar ganti baju, istilah ganti baju. Jangan nanti PT Gruti, PT Teluna Uli ditutup, tapi ada nama PT lain yang dibuka izinnya di Kepulauan Batu. Itu satu. Kedua, kami berharap melalui negara supaya negara membentuk tim pencari fakta supaya kedua PT yang saat ini sudah dicabut izinnya di Kepulauan Batu supaya diaudit apa saja kerusakan lingkungan yang dilakukan dan yang harus dia pertanggungjawabkan khususnya kepada masyarakat Kepulauan Batu. Kemudian kami menghendaki kepada negara, mungkin dalam hal ini melalui Bapak Menteri Kehutanan dan juga kepada Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden, supaya kami yang dari amal Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan ini diselamatkan dari kriminalisasi hukum. Karena kami ini dengan sukarela telah mengawasi putusan Menteri Kehutanan tersebut. Dengan sukarela telah memberi diri menyelamatkan hutan dan menyelamatkan pemukiman manusia yang ada di 7 kecamatan di Kepulauan Batu. Nah, jangan kiranya kami yang masyarakat ini yang membela keputusan negara, yang menyelamatkan tanah negara, justru kami mau dijerumuskan dalam penjara. Nah, ini yang kami harapkan supaya kita semua bisa memahami dengan apa yang sudah kami lakukan ini. Konon lagi perbuatan itu tadi saya katakan kami belum sampai di lokasi kejadian sudah terjadi kebakaran. Dan itu dilimpahkan kepada kami. Jadi itulah harapan-harapan kami. Baik, Pak Fathulosa. Baik Pak, saya untuk khusus Pak Fathulosa harapannya untuk Polres Nias Selatan terkait ini, khusus untuk Kapolres nih. Khusus kepada Polres Nias Selatan, kami berharap kami dari yang 9 dan 5 orang teman kami yang saat ini sudah ditingkatkan tuntutannya menjadi tersangka agar meninjau kembali tentang ini. Kami ini dikorbankan dan agar benar-benar datang ke lapangan melihat sebenarnya siapa sebenarnya yang melakukan pembakaran itu atau meninjau ulang. Karena haknya PT Gruti per tanggal 26 Januari 2026 sudah tidak ada lagi. Itu harapannya kami. Dan harapan kedua khususnya kepada perusahaan, supaya negara memerintahkan perusahaan agar memberikan ganti rugi material dan imaterial terhadap masyarakat Pulau Batu selama 39 tahun beroperasi di sana. Karena selama ini kami hanya menonton. Bahkan mungkin sebentar lagi pulau itu kalau tidak berhenti
pulau ketiga pulau itu akan tenggelam, datar, gundul, maka kalau ada tsunami, Ombak artinya besar, semuanya pulau yang lain kena. tenggelam. Baik, baik. Dan ganti rugi terhadap Kerusakan ekosistem. kerusakan ekologi dan ganti rugi terhadap masyarakat yang sudah jadi korban dimangsa buaya sebanyak 9 orang. Baik, baik. Itu aja harapannya, Ya, baik. Semoga ini menjadi supaya pemerintah perhatian. peduli terhadap penderitaan masyarakat 7 kecamatan Kepulauan Batu, baik. Nias Selatan, Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Terakhir, secara hukum bagaimana, apa yang bisa dilakukan untuk supaya terjadi restoratif justice terhadap para apa yang dimintain keterangan? Kita belum tahu ya statusnya seperti apa. Pada intinya apa yang bisa dilakukan supaya proses hukum ini berhenti? Restoratif justice-nya mesti siapa yang memintakan apa namanya supaya ini menjadi status hukumnya jelas? Begini, pertama saya harus menyatakan bahwa ada sarana yang disediakan oleh negara untuk men-challenge Yes. terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Apa yang akan kita lakukan terhadap itu? Kita harus melakukan pra-peradilan. Ya. Kalau sebelum Nah, itu, untuk menguji, untuk kalau sebelum menguji- itu, sebelum terlalu jauh, karena kita tahu per hari ini begini, kalau kita mengajukan restoratif RT, justice ya, restoratif justice, itu secara tidak langsung kita mengaku bahwa kita melakukan perbuatan itu, tetapi kita mengaku kesalahan kita dan kita oke, melakukan seperti itu. itu restoratif justice ya. Nah, maksud begini, masa sih atas perbuatan yang tidak kita lakukan terus kemudian kita mau mengakui Melakukan bahwa kerja, itu ya. kan ini kan sesuatu hal yang Iya, tidak iya. benar kalau menurut saya. Iya. Ya. Harusnya yang dilakukan ya SP3 tidak temukan ini bukti, tidak cukup bukti. tidak cukup bukti. Iya, harusnya dikeluarkan Kalau SP3 tidak cukup bukti. Iya. Gitu. Karena nanti kan dia lagi lagi Kalau pusing dia Pak. kan Ya. tentunya kan harus ada perdamaian nanti. Iya ada. Kita perdamaian dari pihak pelapor Cabut kan, pelapor. untuk dia mencabut pelaporan. Nah, ini Oke. kan harus saya ingin menyampaikan bahwa Ya Pak, teman-teman sebentar. aparat Hari ini teman kita di NTB, ya, dia sedang pra-peradilan atas status tersangkanya. Setelah itu jalan status tersangka 1 tahun Pak. Bapak kalau punya status tersangka 1 tahun, tidur miring nggak enak, tengkurap nggak enak, semuanya nggak enak Pak. Itu hukum kita sekarang begitu. Jadi makanya dalam hal ini sudahlah, segera berikan SP3 kalau memang tidak terbukti. Kalau terbukti segera tersangkakan dan kita pra-peradilan kan. Coba bagaimana? Pihak kepolisian khususnya di Polres Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan maupun dari pihak Polsek harusnya lebih profesional. Nah, sehingga kedepannya tidak akan timbul persoalan-persoalan yang malah akan merugikan dan akan membuat nama baik institusi tercoreng, kira-kira seperti itu. Nah, Baik, saya tambahkan. itu saran saya. sebentar. Nah, yang berikutnya ini saya pingin masuk dalam suatu perspektif kita bernegara yang keluar dari. Ini tapi masih dalam konteks negara hukum. Ya. Bahwa begini, tujuan kita bernegara itu kan kalau kita melihat di dalam undang-undang itu tentunya kan hanya ada 3. Ya. Pertama, tujuan dari bernegara itu mensejahterakan masyarakatnya. Ya. Yang kedua untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Iya. Ya. Dan yang ketiga melaksanakan ketertiban dunia. Iya. Kan cuma 3 itu yang Iya. kita Tugasnya ada dalam satu kerangka. Ya. 1945 kita. Iya. Nah, terus bagaimana kalau kemudian ada perusahaan masuk kemudian kita di masyarakat lokal tidak mendapat efek dari itu? Kita juga tidak fair juga. Ya. Ya, harusnya tujuannya itu kan masa kita jadi penonton di negeri sendiri kan nggak Ya. bagus tuh. Harusnya kita jadi pemain di negeri kita kan Ya. begitu. Jangan ada perusahaan yang masuk kemudian kita di masyarakat lokal kita dipinggirkan kemudian mendatangkan orang lain dari luar ini. Harusnya yang diutamakan masyarakat lokal. Ya. Saya kira itu sih dari saya. Sebagai tambahan Pak, Baik ya. tadi kan tentang Polres Nias Selatan tadi kan, maunya ada perimbangan Pak
dia jangan hanya melaksanakan laporan yang dilaporkan oleh Humas PT Gurti terhadap kami, tapi pengaduan masyarakat tentang kerusakan, tuntutan-tuntutan kami yang sudah kami sampaikan sampai saat ini tidak pernah diproses, Pak. Itu harapan kami. Bagaimana Berarti ada cara tebang pilih supaya ya. Pernah melakukan dumas, Dumas, pengaduan ya. masyarakat pernah? ya, Baik. Humas kami udah laporan Ya. pengaduan masyarakat sudah ada di Nanti- sana, tapi tidak diproses oleh mereka, Pak. Nanti data itu nanti Iya. surat panggilan dan segala macamnya kita akan bahas terpisah khusus untuk perlakuan hukum itu. Iya. Mungkin itu dulu untuk tahap pertama. Iya. Kita akan lanjut nanti lebih dalam. Harapannya kita semua tahu permainan-permainan ini sudah tahu. Harapannya semua kembali profesional melakukan tugas pokok dan fungsinya. Baik, sahabat Toponus, demikian gempa perizinan. Karena perizinan itu membawa gempa dalam tanda kutip yang kerusakannya sudah kita saksikan. Keadilan tidak mudah untuk dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Gede Pasek, Suardika. Salam damai Indonesia.